Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam rahayu, salam Pancasila. Pemirsa yang kami hormati, perkenalkan nama saya Ayu Sulistiawati. Saya berasal dari Kota Gresik. Saya mahasiswi baru di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 210301748084. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Untuk materi pertama, yaitu paradigma pembangunan bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. Yang pertama, yaitu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, yaitu mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, tidak dapat tidak. Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan, keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu untuk direkonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat warga yang mencakup masyarakat tradisional atau berbagai asal dari etnik, agama, dan juga golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah yang pertama yaitu nilai toleransi, yang kedua yaitu nilai transparansi, hukum, dan kelembagaan, yang ketiga yaitu nilai kejujuran dan komitmen tindakan sesuai dengan kata, yang keempat yaitu bermoral berdasarkan konsensus. Diambil atau dikutip dari Fukuyama dalam Astrid pada tahun 2000 di halaman 3. Kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasar pada dasar moralitas keutuhan sila pertama, yang mengandung makna bahwa sistem ekonomi berdasarkan pada moralitas dan humanitis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Dan berdasar pula pada dasar kemanusiaan sila kedua yang mengandung makna bahwa sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia baik selaku makhluk individu, makhluk Tuhan, makhluk pribadi, dan juga yang lainnya. Bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek, oleh karena itu sistem ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan sehingga Pancasila sebagai paradigma perkembangan ekonomi lebih mengacu pada Pancasila sila keempat, di mana sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan, sementara pada pengembangan ekonomi lebih mengacu kepada pembangunan sistem ekonomi Indonesia atau pembangunan ekonomi kerakyatan. Implementasi dalam melakukan upaya pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila terdiri atas yang pertama, keamanan dan ketahanan pangan dengan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan program Social Safety Net yang populer dengan program jaringan pengaman sosial. Yang kedua yaitu program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga, transformasi struktur, yaitu guna untuk memperkuat ekonomi rakyat, maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural. Yang keempat, yaitu lebih memberikan kesempatan, dukungan, maupun pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Yang kelima, yaitu lebih mampu dalam mengembangkan program konkret pemerintah di era otonomi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah.
Kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat, yang tentunya juga terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan juga martabat manusia untuk menjadi warga negara, menjadi masyarakat yang beradab dan juga berbudaya. Nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama menunjukkan tidak ada satupun suku bangsa ataupun golongan di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan, di mana nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan suku bangsa, daerah, maupun golongan. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadikan kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersiapkan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Yang keempat, atau sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya dan di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Untuk sila kelima, nilai keadilan sosial menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Nah, implementasi dalam pembangunan sosial budaya diantaranya yang pertama yaitu dengan pembangunan sosial budaya yang tepat sasaran akan meningkatkan harkat dan juga martabat sehingga menghasilkan manusia yang berbudaya dan juga beradab. Yang kedua, yaitu dengan keberagaman masyarakat di Indonesia, pembangunan di bidang sosial budaya akan tercapainya rasa persatuan sehingga keberagaman akan bertahan tanpa adanya perpecahan. Kita masuk ke materi keempat, di mana paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. Negara harus mendasarkan pada tujuan terjaminnya harkat dan juga martabat manusia atau terjaminnya hak asasi manusia, bukan untuk kekuasaan agar tidak melanggar HAM. Demi tegaknya integritas seluruh warga negara, dalam hal ini diperlukan aparat keamanan negara dan penegak hukum negara. Contohnya, seperti yang pertama, paradigma baru TNI dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan yang berupa pertama, yaitu tindakan TNI senantiasa melakukan tugas negara dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional atas kesepakatan bangsa sebagai bagian dari sistem nasional melalui pengaturan konstitusional. Yang kedua, yaitu pada hakikatnya merupakan pemberdayaan bangsa. Kemudian, contoh lainnya yang kedua ialah esensi. Implementasi paradigma itu secara internal TNI berupa yang pertama, tanggalkan kegiatan sosial politik, yang kedua yaitu bertugas pokok pada pertahanan negara terhadap ancaman dari luar negeri, yang ketiga keamanan dalam negeri merupakan fungsi Polri, yang keempat yaitu melakukan penguatan dan penajaman pada konsistensi doktrin gabungan atau keseimbangan angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Contoh yang ketiga yaitu paradigma lama TNI atau ABRI, yang dimana terdiri atas yang pertama, pendidikan keamanan pada masalah kebangsaan. Yang kedua, ABRI sangat penjuru bagi penyelesaian segenap masalah kebangsaan. Yang ketiga, yaitu ABRI dapat mengambil inisiatif bagi penyelesaian masalah kebangsaan. Dan yang keempat, yaitu ABRI berperan dalam sistem politik nasional. Kita masuk ke materi kelima, yaitu paradigma pembangunan bidang hukum, di mana Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum yang baik, tertulis maupun tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penyebaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah, artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Sebagai paradigma pembaharuan hukum, Pancasila diartikan sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai staf indamentainum di dalam negara Indonesia, di mana Pancasila yang berada di dalamnya mengandung nilai-nilai religius, nilai hukum, kodrat, nilai hukum moral, dan pada hakikatnya merupakan sumber material hukum positif di Indonesia. Nah, oleh karena itu, Pancasila menentukan isi dan juga bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis.
Tidak hanya itu, Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum juga banyak diartikan sebagai sumber norma dan sumber nilai, bersifat dinamik nyata ada dalam masyarakat, baik menyangkut aspirasinya, kemajuan dalam peradabannya, maupun kemajuan ipteknya. Oleh karena itu, upaya untuk pembaharuan hukum benar-benar harus mengantarkan manusia Indonesia ke tingkat harkat dan juga martabat yang lebih tinggi, menuju perwujudan hak asasi manusia atau HAM yang selaras, serasi, dan juga seimbang dengan hakikatnya sebagai makhluk yang berbudaya dan juga beradab. Kita masuk ke materi ke-6, yaitu pembangunan di bidang kehidupan umat beragama. Pancasila yang menjadi sumber tertib hukum nasional, nilai-nilai yang dikandungnya bersifat abstrak dituangkan dalam kaidah atau norma-norma hukum yang mengatur kehidupan negara sebagai lembaga dan kesejahteraan sosial kepada warga negara sebagai anggota masyarakat. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pasal ini menjamin hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Berkenaan dengan hak tersebut harus didasari dan harus kita sadari bahwa hak akan dinikmati. Nah, jika diimbangi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi, toleransi kehidupan antara pemeluk agama dan masyarakat akan terwujud jika para pemeluk agama menyadari adanya pemeluk agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Dalam hubungan antara negara dan agama, ditegaskan bahwa tidak ada agama negara, tetapi negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan hidup dan diakui oleh negara mendapat tempat yang layak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara berdasarkan pada Tuhan yang Maha Esa menjadi sendi pokok dari setiap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Capaian dari paradigma pembangunan tersebut adalah banyak sekali tempat ibadah yang ada di Indonesia, bahkan ada juga yang saling berdampingan. Kemudian kita masuk ke materi di mana paradigma pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iptek pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani atau jiwa manusia. Tujuan dari iptek ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan juga martabat manusia. Maka iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terkait nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya. Nah, Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan iptek Pancasila sebagai paradigma. Perlu kita pahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek yang pertama, yaitu ontologis, di mana sebagai masyarakat menunjukkan banyaknya komunitas akademik dalam hidup kesehariannya. Pada warga mempunyai concern untuk terus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai proses penggambaran suatu aktivitas warga, masyarakat yang ilmiah bisa melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, komparasi, dan eksplorasi untuk mencari dan menemukan kebenaran serta kenyataannya. Kemudian, oke, masuk yang kedua, yaitu mengenai epistemologi. Bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai metode untuk berpikir, dalam arti menjadikan dasar dan arah di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Parameter kebenaran serta pemanfaatan hasil-hasil yang dicapainya ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai aksiologi, bahwa dengan menggunakan epistemologi di atas, kemanfaatan dan efek pengembangan iptek secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung untuk mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Nah, untuk materi terakhir mengenai prosedur perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, terdiri atas yang pertama penyusunan kajian pendahuluan atau background study, di mana kajian pendahuluan dilakukan oleh Kedeputian Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsinya. Hasil kajian pendahuluan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan rancangan teknoratik RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian yang kedua, mengenai pelaksanaan evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi RPJMN dikoordinasi oleh Deputi Bidang Evaluasi Kerja Pembangunan untuk mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Yang ketiga yaitu penyusunan perancangan rencana pembangunan secara teknokratik. Penyusunan rancangan secara teknokratik pada RPJMN dilakukan dengan menggunakan metode kerangka pikir logis untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dan telah disusun oleh Bappenas. Untuk yang keempat, yaitu penyiapan dan penyusunan rancangan awal RPJMN, di mana sebagai acuan penyusunan rancangan Renstra, rancangan RPJMN selanjutnya digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbak Jangka Menengah Nasional. Yang kelima yaitu mengenai pelaksanaan Musrenbak Jangka Menengah Nasional. Musrenbak merupakan proses perencanaan partisipatif yang mengikut sertakan unsur-unsur penyelenggara negara dan juga masyarakat untuk menyempurnakan rancangan RPJMN. Hasil Musrenbak Jangka Menengah Nasional digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan RPJMN menjadi rancangan akhir RPJMN. Kemudian, langkah terakhir, langkah keenam maksud saya, penyusunan rancangan akhir RPJMN, di mana rancangan akhir disusun berdasarkan hasil Musrenbak Jangka Menengah Sosial. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penetapan RPJMN. Rancangan akhir RPJMN yang telah disempurnakan ditetapkan menjadi RPJMN dengan peraturan Presiden. Ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik. Oke. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.